Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 849. Putri Qianlan salah mengira Lian tidak akan setuju, jadi dia mengeluarkan pisau tulang kristal dan berkata, sebagai hadiah, aku akan memberikan ini padamu. Lian secara pribadi pernah merasakan kekuatan pisau tulang kristal. Selain itu, pisau tulang kristal terbuat dari tulang kristal orang Maya Crystal Star, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Selain itu, Lian juga menyaksikan kemarahan Putri Qianlan karena pisau tulang kristal. Fakta bahwa dia mampu memberikan Crystal Bone Knife untuk dirinya sendiri adalah tanda kepercayaan pada dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan mempercayakan Yaya pada dirinya sendiri. Ini. Tepat ketika Lian ragu apakah akan menerima Jing Nei Dao, Yaya di sebelahnya berbicara. Ya. Yaya masih hanya mengetahui satu pengucapan, namun kebaikan yang terpancar di matanya dapat dirasakan oleh semua orang. Ya. Yaya berteriak lagi dan mengulurkan tangan untuk menarik pakaian Lian. Lian tahu bahwa Yaya menginginkan pisau tulang kristal ini, yang merupakan kerabatnya, tetapi dia tidak berani mendapatkannya. Sehat. Lian diam-diam menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk mengambil pisau tulang kristal. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku pasti akan menjaga Yaya dengan baik. Terima kasih. Putri Qianlan berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah kecil Yaya. Yaya tidak keberatan dengan hal ini. Kita harus pergi. Putri Qianlan tampak lelah. Lian teringat pertama kali dia bertemu Putri Qianlan. Dia sedang tidur di peti mati kristal. Lian dan rombongannya meninggalkan pabrik farmasi, berpisah dari Anji dan Putri Qianlan di pintu masuk pabrik farmasi, dan mengantar Yaya ke pusat kota Los Angeles. Matahari telah naik melewati pegunungan, dan bumi sekali lagi diselimuti cahaya, tetapi Lian tidak mengantuk sama sekali, dan pikirannya penuh dengan pikiran acak. Mungkin ini pertama kalinya dia meninggalkan tempat gelap, dan Yaya terlihat sangat bersemangat. Matanya terus melihat sekeliling dan dia mengeluarkan suara, ya, dari mulutnya. Lian menoleh dan melirik ke arah Yaya, dengan senyum pahit di bibirnya, bertanya-tanya apakah dia terlalu impulsif dalam setuju untuk menjaga Yaya. Yaya dan Nian Yu berbeda. Saat Lian bertemu Nian Yu, gadis kecil itu sudah menginjak usia remaja, memiliki kesadaran diri, dan bisa menjaga dirinya sendiri. Terus terang, selama Lian memberinya makan tepat waktu, Nian Yu akan baik-baik saja. Yaya berbeda. Meskipun kekuatannya dengan energi Maya Crystal Star setara dengan Wuzong tingkat pertama, dia tetaplah anak-anak. Seorang anak yang bahkan tidak bisa berbicara. Ini adalah masalah yang paling merepotkan bagi Lian. Dia tidak bisa selalu membiarkan Yaya mengikutinya menjalani kehidupan berkelahi dan membunuh, bukan? Mungkinkah dia benar-benar ingin pensiun dari dunia dan tidak lagi peduli dengan urusan dunia? Pertama, kita perlu menyelesaikan masalah akademis Yaya dan mencarikan tempat baginya untuk belajar. Haruskah dia tinggal di Amerika dan mencarikan sekolah untuk Yaya, atau haruskah dia kembali ke Tiongkok? Setelah Yaya kehilangan lampu hijau di tubuhnya, dia terlihat seperti orang Cina dengan rambut hitamnya. Sebaliknya, Lian berharap Yaya bisa kembali ke Tiongkok dan mengenyam pendidikan Oriental. Namun, pendidikan dan kesejahteraan di Amerika cukup baik. Apakah akan kembali ke Tiongkok atau tetap tinggal di Amerika Serikat adalah pertanyaan yang harus diambil oleh Ang Li. Berpikir harus menghadapi banyak pilihan serupa di masa depan, Lian merasa sedikit pusing lagi. Iya. Yaya tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik lengan Lian. Lian menoleh untuk melihat. Sebelum dia mengetahui maksud Yaya, dia mendengar ledakan, dan tubuhnya bergegas ke depan dengan kelembaman. Untung saja dia dan Yaya sama-sama memakai sabuk pengaman, jadi tidak terbang keluar jendela. Di saat yang sama, Lian juga mengerti maksud Yaya. Dia ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada mobil datang dari sisi lain. Karena terlalu banyak hal dalam pikiran saya, perhatian saya teralihkan untuk beberapa saat, dan saya tidak memperhatikan mobil yang melaju. Seorang pria berambut kuning berjas hitam yang tampak seperti gorila keluar dari mobil seberang, berjalan ke depan mobil dan melihat parahnya kerusakannya. Lian tahu bahwa dia bersalah dan tidak ingin berdebat dengan pihak lain. Alasan utamanya adalah asal-usul mobilnya agak tidak jelas dan dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas jika polisi dipanggil. Saudaraku, jangan marah, aku akan membayarmu. Lian ingin mengambil uang itu untuk menyelesaikan masalah ini. Bah, menurutmu punya uang itu masalah besar. Orangutan berambut kuning itu meludahi Lian dan berteriak dengan kejam. Dengar, aku mengirim orang ke penjara. Lian mengerutkan kening. Jika ingin kaya, mobil yang dikendarai orang lain bernilai jutaan dolar, sedangkan miliknya hanyalah sedan Ford biasa. Siapa yang memamerkan kekayaannya? Mendengarkan perkataan pihak lain, terlihat jelas bahwa itu diskriminatif, yang membuat Lian merasa sangat tidak senang. Awalnya, Lian ingin memberikan uang untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang dia berpikir untuk sekadar menghajar orang lain. Dengan tingkat kultivasinya sendiri, dia takut dia tidak akan bisa membawa Yaya pergi dengan selamat. Jika memang ada masalah, hal terburuknya adalah menelepon Con. Tentu saja, Ang Li akan tetap memberinya uang untuk perbaikan mobil dan biaya pengobatan sebelum berangkat. Itu semua salahnya, dan sepertinya tidak etis jika memukuli seseorang, namun Ang Li hanya ingin mengajari orang lain bagaimana berperilaku dan tidak mendiskriminasi orang Tionghoa. Sebelum mengambil tindakan, Lian tentu ingin menyelidiki keadaan sekitar, terutama apakah ada pembantu di dalam mobil pihak lain. Bang! Pintu belakang terbuka, dan seorang wanita muda dan cantik dengan aura aristokrat keluar. Mark, minta maaf pada pria itu.
Seharusnya kamu tidak berbicara padanya dengan nada seperti itu. Nona, dia memukul kita. Meminta maaf. Mark mencoba menjelaskan sesuatu, tapi disela oleh wanita cantik dengan nada tegas. Ya, Nona. Mark segera kehilangan kesabaran dan menoleh ke Lian untuk berkhotbah. Maaf, ini salahku tadi. Lian sama sekali tidak peduli dengan permintaan maaf Mark, tapi menatap wanita cantik yang baru saja turun dari mobil. Wanita cantik di seberangnya sepertinya menyadari tindakan Lian, dan sedikit ketidaksenangan melintas di wajahnya. Dia hendak mengatakan beberapa patah kata, tetapi ketika matanya tertuju pada Lian, dia sedikit terkejut, dan kemudian dia berteriak terkejut, Lian. Elizabeth. Lian awalnya tidak berani mengakuinya, tapi sekarang dia yakin jika wanita cantik di depannya itu bukan mantan guru kelasnya, siapakah itu? Lian, benarkah itu kamu? Sangat bagus. Aku sudah mencarimu melalui temanku 2 tahun lalu, tapi tidak ada kabar sama sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Sepertinya kami berdua memang ditakdirkan. Petik 2. Elizabeth tampak lebih bersemangat daripada Angli. Lian mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa yang kamu inginkan dari saya? Aku mencarimu. Begitu Elizabeth membuka mulutnya, dia menemukan Yaya keluar dari mobil. Yaya sangat takut pada orang asing, dia bersembunyi di balik Lian, memegang pakaian Lian dengan kedua tangannya, dan diam-diam menatap Elizabeth. Ini, Elizabeth bertanya dengan rasa ingin tahu. Lian tertegun sejenak. Bagaimana dia harus memperkenalkan Yaya? Ya, Yaya berseru. Kakek. Elizabeth tercengang. Lian hampir muntah darah. Karena masalah pengucapan Yaya, Elizabeth justru mendengar Yaya sebagai kakek. Apakah saya setua itu? Bab 850. Butuh waktu lama bagi Elizabeth untuk percaya bahwa Yaya adalah anak dari sepupu jauh Lian, dan dia merawatnya selama 2 hari. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayo cari tempat duduk dan ngobrol, Elizabeth bertanya sambil tersenyum manis. Berbeda dengan Su Xiaomei dan Xiao Yue, Elizabeth lebih cantik dari wanita dewasa, dan dia merasa seperti kakak perempuan tetangganya. Oke, Lian malu untuk menolak. Bagaimanapun, dia telah menabrak mobil orang lain, dan karena dia dan Yaya sama-sama lapar, inilah waktunya mencari tempat makan. Mobil ini, Lian memandangi 2 mobil yang rusak parah. Tidak apa-apa, supirku yang akan mengurusnya, ayo kita panggilkan taksi, kata Elizabeth acuh tak acuh. Pengemudi. Angli memandang pria mirip gorila itu. Ini bukan pengemudi biasa, lebih seperti pengawal. Angli tidak heran Elizabeth memiliki pengawal. Elizabeth diam-diam dilindungi oleh agen sejak masih sekolah, jadi memiliki banyak pengawal pribadi bukanlah apa-apa sekarang. Hanya saja Lian sedikit penasaran, apa identitas Elizabeth? Merindukan. Ketika pengemudi mendengar bahwa Elizabeth akan berpisah darinya, dia memang sedikit gugup, dan memandang Lian dengan ekspresi waspada, seolah-olah Lian adalah orang jahat yang ingin menculik Elizabeth. Tidak apa-apa. Lian adalah teman yang sudah bertahun-tahun tidak kutemui. Dia sangat memperhatikanku saat aku mengajar di sekolah. Elizabeth berkata sambil melambaikan tangannya. Sopirnya sedikit enggan, namun tidak punya pilihan. Setelah Lian, Elizabeth, dan Yaya pergi dengan taksi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan melapor kepada atasan. Lian dan 3 lainnya menemukan sebuah restoran Cina, meminta kamar pribadi yang lebih pribadi, dan kemudian memesan beberapa hidangan khusus restoran tersebut. Angli secara khusus memberitahu pemilik restoran bahwa dia orang Tionghoa dan ingin makan makanan asli Tiongkok, bukan yang disebut makanan Cina untuk orang asing. Bosnya mengerti dan segera menyajikan beberapa hidangan khasnya kepada Lian. Ini. Elizabeth menganggap dirinya seorang pecinta kuliner berpengalaman, tetapi ketika dia mengambil sepotong daging babi rasa ikan dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi cerah. Ada apa? Lian mengira itu tidak sesuai dengan keinginan Elizabeth. Gulu. Elizabeth menelannya dalam satu tegukan sebelum berkata dengan wajah gembira, mengapa daging babi suwir rasa ikan ini sangat berbeda dari yang pernah saya makan sebelumnya. Enak sekali. Lian tersenyum dan tidak memberikan penjelasan apapun. Melihat Yaya tidak bisa menggunakan sumpit sama sekali, Lian memberinya sendok dan memesan semangkuk nasi putih, di atasnya diberi sup daging babi suwir rasa ikan. Yaya belum pernah mencicipi makanan Cina sebelumnya, dan reaksinya terhadap makanan Cina terlihat jelas di wajahnya, dan dia membuktikannya dengan tindakan nyata. Semangkuk kecil nasi putih dimakan dalam waktu kurang dari 5 suap, dan Lian terus berteriak, ya, untuk menyatakan bahwa dia ingin makan lebih banyak. Elizabeth hampir ngiler saat melihat Yaya memakan makanan itu. Dia tidak lagi peduli dengan citra anggunnya dan meminta Lian memesankan semangkuk nasi putih untuknya dan menuangkan suwiran daging babi rasa ikan ke atas nasi. Enak sekali, ini enak sekali. Setelah semangkuk nasi turun, Elizabeth mengatakan rasanya enak tidak kurang dari 10 kali lipat. Tepat ketika Elizabeth hendak menambahkan makanan lagi, dia tiba-tiba melihat wajah Lian menjadi gelap dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Sepertinya ada tamu di sini. Lian melihat ke pintu. Elizabeth mengerti dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, Anda di sini untuk menemukan saya. Ada langkah kaki cemas di luar pintu. 4 atau 5 orang berhenti di depan pintu, diikuti dengan ketukan di pintu. Masuk, perintah Elizabeth. Pintu terbuka, dan seorang pria berjas dengan rambut agak putih masuk. Nona, Lian. Pria itu berteriak pada Elizabeth, dan menjerit saat matanya tertuju pada Lian. Angli juga sedikit terkejut. Orang yang masuk itu dikenalnya. Dia adalah Chon, kepala agen federal cabang Los Angeles. Yang mengejutkan Angli bukanlah Chon akan muncul di sini, tapi apa yang Chon panggil Elizabeth.
Agar kepala agen bisa memanggilnya, Nona, Elizabeth harus memiliki latar belakang yang bagus. Chon, kamu datang tepat pada waktunya, ayo duduk dan makan bersama. Ngomong-ngomong, pesan beberapa mangkuk nasi lagi. Elizabeth berkata dengan sangat antusias. Tapi Chon tampak malu, mendengar Elizabeth tidak peduli apakah dia sudah makan atau belum, dia hanya ingin dia memesan nasi. Begitu Kang En mengangkat tangannya, terlihat jelas bahwa ada agen luar yang bertanggung jawab menangani masalah ini. Dia sendiri tanpa basa-basi duduk di hadapan Lian dan mengeluh, Lian, kapan kamu kembali, kenapa kamu tidak memberitahu? Aku, sepertinya kamu sudah melupakan teman lamaku. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian berdua bertemu? Sebelum Lian membuka mulut untuk menjelaskan, Elizabeth berkata dengan berisik, makan dulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Konon orang Amerika tidak makan ikan mas, terutama karena ikan mas mempunyai banyak duri. Namun ketika sepotong ikan mas rebus dihidangkan, Elizabeth yang telah mencicipi suwiran daging babi rasa ikan yang lezat, tidak dapat menahan godaan teladan bagi orang lain. Daging babi rebus, pinggang babi asam manis, tahu mapo, irisan daging babi rebus. Elizabeth tak melewatkan setiap hidangan yang dihidangkan selanjutnya, ia menyantap 3 mangkok nasi sendirian. Apakah kamu tidak takut menjadi gemuk jika makan seperti ini? Lian mau tidak mau bertanya. Elizabeth melirik ke arah Yaya dan berkata, bahkan adik perempuannya pun makan 10 mangkok nasi, jadi tidak terlalu banyak untukku makan. Lian hanya bisa terkekeh ketika mendengar ini, dan berpikir dalam hati, Yaya semakin tinggi, dan bisa makan adalah hal yang normal. Bagaimana denganmu? Setelah makan dan minum, meja makan dibersihkan, dan Lian serta yang lainnya duduk di sini untuk berbicara. Kang En, ku dengar kamu datang menemuiku 2 tahun lalu. Apa yang terjadi? Lian bertanya. Chon tertawa datar dan berkata, sebenarnya aku mencarimu karena aku dititipi orang lain. Lian mengerti bahwa orang yang sebenarnya mencarinya adalah Elizabeth. Elizabeth tidak menyangkal hal ini, dan langsung berkata, Lian, saya benar-benar ingin meminta bantuan Anda untuk sesuatu. Ang Li tidak langsung setuju, tapi melihat ke arah Chon terlebih dahulu. Ini jelas bukan masalah mudah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh kepala agen di Los Angeles. Pertama-tama, saya ingin memberi Anda pekerjaan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Elizabeth bertanya dengan perubahan suara. Jika sebelum tahun itu, Ang Li pasti ingin memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Sekarang, Lian tidak kekurangan uang, jadi dia tentu saja tidak tertarik padanya. Lian, jangan terburu-buru menolak. Mengapa kamu tidak mendengarkan pekerjaannya lalu memutuskan? Lian mengangguk. Apakah kamu pernah mendengar tentang aliansi bumi? Elizabeth bertanya. Aliansi bumi. Lian menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar hal ini. Elizabeth menjelaskan sambil tersenyum, wajar jika Anda belum pernah mendengarnya, karena Aliansi Bumi adalah organisasi yang lebih tersembunyi daripada Jiwa Naga, dan nama lengkapnya adalah Asosiasi Aliansi Bumi. Bab 851. Wajah Lian menjadi gelap. Elizabeth secara khusus menyebut Jiwa Naga, hanya untuk menyampaikan maksudnya. Dari sudut pandang ini, hubungan keduanya bukan lagi sekedar hubungan guru-murid dan pertemanan. Bisakah kamu membuatnya lebih jelas? Lian tidak terburu-buru dan ingin mengetahui organisasi seperti apa yang pertama kali dibentuk oleh Asosiasi Aliansi Bumi. Eliza tidak sibuk menjelaskan, tapi bertanya terlebih dahulu, apakah kamu percaya ada alien di dunia ini? Lian sedikit mengernyit, mendengar bahwa pertanyaan itu lebih seperti ujian, tapi dia sangat canggih dan tidak melihat ke arah Yaya. Ia yakin Elizabeth tidak mengetahui bahwa Yaya adalah alien. Tidak ada pertanyaan apakah Anda percaya atau tidak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban dan segala kemungkinan ada. Elizabeth tidak kecewa dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk setuju dan berkata, percaya atau tidak, alien memang ada di dunia ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cermin rias dan meletakkannya di depan Lian. Cermin berkedip dan 2 foto muncul. Ini bukanlah cermin biasa, melainkan instrumen berteknologi tinggi yang menyamar sebagai cermin. Menurutku alasan Chon menemukan tempat ini begitu cepat juga terkait dengan peralatan tersembunyi di tubuh Elizabeth. Apakah kamu kenal kedua orang ini? Elizabeth bertanya. Yang muncul di cermin adalah 2 wanita, satu adalah Monroe dan yang lainnya adalah Ling Ye. Lian mengangguk. Sejak Elizabeth menyelidiki dirinya sendiri, tidak ada yang disembunyikan dalam masalah ini. Apakah mereka alien? Lian bertanya dengan heran. Dia hanya tahu bahwa Monroe adalah alien, tapi dia tidak tahu bahwa Ling Ye juga alien. Elizabeth menjawab, ya, keduanya adalah keturunan alien. Mereka memiliki darah alien murni dan termasuk alien generasi kedua. Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, Elizabeth mengulurkan tangan dan menyentuh cermin, dan sosok pria lain muncul di sana. Kamu juga harus mengenalnya, kan? Pria berkemeja putih. Lian baru saja membunuh pelayan lama Bai Saman belum lama ini, dan menyimpulkan dari wakil kepala Balai Chen bahwa pria berkemeja putih itu adalah anggota dari Sekte Bai. Dia juga alien. Ang Li bertanya dengan heran. Elizabeth menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia adalah penduduk bumi yang murni. Lian menghela nafas lega, mengira semua orang yang dia temui sebelumnya adalah alien. Apakah kamu pernah mendengar tentang para dewa? Elizabeth bertanya. Lian menggelengkan kepalanya. Elizabeth menjelaskan, di bumi, ada beberapa ras dengan garis keturunan kuno. Mereka memiliki kekuatan kuno yang aneh dan menyebut diri mereka dewa. Bai Fei termasuk salah satu ras ini. Anda bisa menyebut mereka keluarga Bai, tetapi di dunia luar mereka disebut Baimen. Garis keturunan kuno, keluarga Bai, Sekte Bai.
Lian merasa pikirannya sedikit bingung. Elizabeth terus menjelaskan, ras-ras dengan garis keturunan kuno ini, yaitu ras yang menyebut diri mereka dewa, adalah satu-satunya orang di bumi yang dapat melawan invasi alien di zaman kuno. Belakangan, beberapa bencana besar terjadi di bumi satu demi satu, dan ras-ras dari garis keturunan kuno ini bersembunyi, namun mereka masih diam-diam menguasai bumi. Misalnya, dua perang dunia di zaman modern memiliki kekuatan tersendiri, dan keduanya merupakan konfrontasi berulang kali dengan kekuatan asing di bumi. Petik 2. Alis Lian sedikit berkerut, sedikit enggan mempercayainya, namun ia harus percaya bahwa terkadang sejarah hanyalah mantel untuk menutupi matanya. Apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan? Lian bertanya. Elizabeth menarik napas dan berkata, sebenarnya, alien selalu ada di sekitar kita. Kecuali beberapa ras yang sangat gelisah, sebagian besar alien hidup di bumi sebagai manusia biasa. Asosiasi Aliansi Bumi didirikan oleh banyak negara untuk memantau alien dan menangani urusan alien. Misi utamanya adalah mempertahankan bumi dan menjaga perdamaian dunia. Petik 2. Mereka bahkan keluar untuk menjaga perdamaian dunia. Ang Li tidak tahan lagi, tapi bertanya dengan sabar, menurut Anda, Earth Alliance adalah organisasi yang mirip dengan film Men in Black. Elizabeth berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Men in Black adalah video promosi Liga Bumi, dan ini adalah petunjuk dari kami kepada dunia. Tidak apa-apa. Lian terdiam dan bertanya, bagaimana kalau kamu memberitahuku apa yang kamu ingin aku lakukan? Bergabunglah dengan Aliansi Bumi, jawab Elizabeth. Jika tidak melalui banyak hal, Ang Li pasti membayangkan menjadi agen seperti Men in Black saat pertama kali menonton film Men in Black. Sekarang, Lian sudah lama melepaskan pemikiran seperti itu. Menyelamatkan dunia dan menjaga perdamaian dunia adalah tanggung jawab yang besar. Bagaimana jika aku menolak? Lian bertanya ragu-ragu. Wajah Elizabeth menjadi gelap, namun dia tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, dia berkata, tidak masalah jika kamu tidak ingin bergabung dengan Aliansi Bumi. Bisakah kamu membantuku terlebih dahulu? Kamu sedang sibuk apa? Lian bertanya. Elizabeth berkata, saya baru saja mengatakan bahwa keberadaan Aliansi Bumi adalah untuk menjaga ketertiban kehidupan alien di bumi dan membuat mereka mematuhi hukum bumi. Selama ini, sebagian besar alien telah patuh dengan baik, dengan hanya beberapa pengecualian. Petik 2. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menangani sejumlah kecil pengecualian ini? Tanya Ang Li. Elizabeth tersenyum dan berkata, jika Anda ingin bergabung dengan Aliansi Bumi, ini tentu saja menjadi tugas Anda, tetapi yang ingin saya lakukan sekarang adalah hal lain. Sebagai cabang dari garis keturunan kuno, keluarga Bai mulai menyerang alien atas nama menjaga perdamaian di bumi, baik Monroe maupun Yue Ling telah jatuh ke tangannya. Perlu Anda ketahui bahwa baik suku Monroe maupun Yue Ling memiliki kekuatan yang sangat kuat di muka bumi. Jika mereka dipaksa terburu-buru, kemungkinan besar dunia akan pecah menjadi Perang Dunia III. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat maju untuk menyelamatkan Monroe dan Yue Ling serta menyelesaikan krisis ini sebelum keadaan semakin memburuk. Petik 2. Lian mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya, dan berkata sambil tersenyum, apakah saya memiliki reputasi yang begitu baik? Selain itu, menyinggung keluarga Bai sepertinya tidak ada gunanya bagi saya. Elizabeth tersenyum dan berkata, Lian, saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa Anda harus tahu bahwa keluarga Bai menganggap Anda sebagai duri di pihak mereka. Tindakan ini bisa dikatakan untuk kebaikan Anda sendiri. Selama Anda bisa menyelamatkan Monroe dan Yue Ling, kedua kelompok alien ini akan berhutang budi kepada Anda, dan Anda akan mendapatkan dukungan mereka. Di masa depan, jika keluarga Bai ingin melakukan sesuatu padamu, itu akan dianggap tabu. Kata-kata ini sangat bagus untuk diucapkan, tetapi mengapa terdengar seperti mendorong saya ke dalam lubang api? Lian bergumam dalam hatinya dan menghela nafas diam-diam. Sepertinya hubungan guru-murid benar-benar hilang. Adik, apakah kamu kenyang? Bagaimana kalau aku mengajakmu bermain sebentar? Con, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Wajah Lian menjadi dingin dan dia berkata dengan suara rendah, dia masih anak-anak. Jika ada yang mencoba memanfaatkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bab 852. Kang En tertawa datar, aku hanya takut dia akan mempengaruhimu, jangan salah paham. Lian mendengus dingin, menoleh ke Elizabeth dan berkata, aku bisa membantumu kali ini, tapi sebaiknya kamu tidak datang kepadaku lagi lain kali. Oke, Elizabeth menjawab. Di luar perkebunan di Beverly Hills pada malam hari. Lian bersembunyi di balik semak-semak dan mengamati situasi di dalam manor dengan teleskop. Elizabeth di sebelahnya berbisik, apakah kamu benar-benar akan membawa seorang anak dalam misi? Lian menunduk dan melirik ke arah Yaya, yang mengenakan pelindung tubuh dan terlihat polos, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sebelum hari ini, Lian tidak pernah mengira bahwa seorang anak bisa begitu melekat. Awalnya, dia ingin mengatur Yaya di tempat yang aman dan kemudian datang sendiri, tapi pada akhirnya, Yaya bersikeras untuk mengikutinya. Tak hanya itu, selain ke toilet, Yaya akan mengikuti Lian kemanapun dia pergi. Bagaimana denganmu? Lian memandang Elizabeth dengan rasa ingin tahu. Lian tidak perlu khawatir saat Yaya mengikutinya. Bagaimanapun, energi bintang kristal maya Yaya setara dengan seniman bela diri tingkat pertama, jadi tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda memandang Elizabeth, dia adalah orang biasa, tetapi sungguh membingungkan bahwa dia ingin datang ke sini. Elizabeth mengangkat pergelangan tangan putihnya dan berkata, saya punya ini. Gelang. Lian sedikit bingung dan menatap gelang emas di pergelangan tangan Elizabeth. Apakah ini berarti ketika seseorang ingin membunuhmu, kamu harus melepas gelangnya dan berkata, jangan bunuh aku akan memberikan ini padamu.
Melihat Lian bingung, Elizabeth mengulurkan tangan dan membelai gelang itu detik berikutnya. Elizabeth seperti peri setan kecil, mengenakan celana ketat hitam dan topeng kepala kucing. Ini. Lian bingung. Elizabeth kembali ke pakaian aslinya dan menjawab, apakah Anda pernah menonton film Black Panther? Lian menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah punya waktu menonton film selama 2 tahun terakhir. Elizabeth menjelaskan, kamu harus menontonnya. Ada logam bernama vibranium di film itu, yang bisa dijadikan senjata, pakaian, dan bahkan memberi energi. Apakah ini ada hubungannya dengan vibranium? Lian bertanya sambil menatap gelang Elizabeth. Elizabeth mengangguk dan menjawab, iya. Sebenarnya itu vibranium, dan pakaian yang saya kenakan sama dengan macan kumbang, tapi saya lebih suka kucing. Kuharap itu bisa melindungimu. Lian tidak tahu apa itu vibranium, jadi dia sedikit khawatir. Papa. Suara tembakan terdengar dari seberang istana. Menurut rencana, orang-orang Kang En pertama-tama akan membersihkan personel periferal di istana, dan kemudian Lian akan menangani orang-orang dari Sekte Pakaian Putih. Suara tembakan sangat keras tetapi tidak berlangsung lama, dan tak lama kemudian sinyal suar menghantam udara. Giliran kita, kata Elizabeth, mengenakan kostum kucing, melompat keluar seperti kucing yang tangkas, dan memasuki manor setelah beberapa lompatan. Vibranium. Lian bergumam dalam hatinya bahwa Elizabeth yang berkostum kucing itu seperti orang yang berbeda. Mungkin dia benar-benar bisa melindungi dirinya sendiri, kalau tidak Con tidak akan mengizinkannya ikut serta dalam tindakan berisiko seperti itu. Ayo pergi juga. Lian menunduk dan berkata pada Yaya. Yaya mengangguk dan melompat ke junior Lian. Sekarang Lian benar-benar telah menjadi seorang pengasuh dan pengasuh, menggendong seorang anak ke dalam istana. Ada beberapa mayat tergeletak di tanah, dan beberapa agen bertopeng berseragam tempur FBI sedang menjaga tempat kejadian. Besok pagi akan ada berita tentang penggerebekan FBI di sarang narkoba. Agen hanya bertugas membersihkan bagian luar, tapi Ang Lee harus mengurus bagian dalam. Mungkin karena dia cukup percaya diri pada vibranium, Elizabeth sudah memasuki istana terlebih dahulu dan bertanggung jawab membuka jalan bagi Lian. Tidak semua orang di keluarga Bai memiliki tingkat budidaya alam Wuzong. Misalnya, pelayan tua itu, meskipun dia memakan buah zodiak, hanya berada pada level seni bela diri. Masih ada beberapa orang di keluarga Bai yang hanya berada pada level master seni bela diri atau lebih rendah. Di antara orang-orang yang tersapu oleh Elizabeth ada beberapa ahli bela diri, tetapi Elizabeth dengan cepat dihentikan oleh 2 ahli bela diri. Tampaknya betapapun kuatnya vibranium, ia tetap tidak terkalahkan. Dengan kata lain, kekuatan Elizabeth sendiri terlalu lemah, dan vibranium hanya dapat berperan sebagai pelindung. Orang yang menghentikan Elizabeth adalah sepasang saudara laki-laki, yang tertua bernama Bai Fang dan yang lebih muda bernama Bai Yuan. Melihat Lian berjalan perlahan dengan seorang anak di punggungnya, Bai Fang berteriak pada Bai Yuan, bunuh mereka. Bai Yuan melompat keluar dari lingkaran pertempuran, berteriak dan menyerang Lian. Lian hanya mengangkat tangannya dan melambai ringan, tanpa menyentuh Bai Yuan sama sekali. Lawannya terlempar oleh kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh pelepasan energi aslinya, dan dipasang di dinding dengan sebuah ledakan. Alam Wuzong. Ekspresi Bai Fang berubah drastis, dan dia menjerit kesakitan. Elizabeth memanfaatkan gangguan Bai Fang dan menusuk dada Bai Fang dengan pisau pendek yang terbuat dari vibranium. Pisau ini tidak langsung membunuh Bai Fang, tetapi hanya melukainya secara serius. Katakan padaku, di mana kedua wanita itu ditahan? Tanya Elizabeth. Apakah kamu dari klan Wuzong dan vampir? Seru Bai Fang. Tinggalkan kami sendiri. Sebelum Elizabeth menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Lian datang dan menamparkan Bai Fang sampai mati. Jangan buang waktu. Kata Lian, berjalan mendekat dan menarik Bai Yuan dari dinding, dan bertanya, apakah kamu ingin memimpin kami atau biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan? Bai Yuan gemetar. Dia ketakutan setengah mati setelah menyaksikan kematian tragis saudaranya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan seorang seniman bela diri. Aku akan mengantarmu ke sana. Monroe dan Ling Ye dikurung di ruang rahasia bawah tanah yang sama. Saat mereka melihat Lian menerobos masuk, mereka berdua menangis kegirangan. Lian, benarkah itu kamu? Apakah kamu masih hidup? Tidak bisakah kamu menanyakan hal yang sama padaku setiap kali kamu melihatku? Jika saya tidak hidup, apakah orang yang berdiri di depan Anda adalah hantu? Ini bukan tempat untuk ngobrol. Mari kita bicara setelah kita pergi. Elizabeth mendesak. Lian memutuskan tali logam pada Monroe dan Ling Ye dan berkata, ayo pergi. Kamu ingin pergi, sudahkah kamu bertanya padaku? Bai Fei, mengenakan kemeja putih, muncul di pintu, dengan tangan di belakang punggung dan menatap semua orang dengan ekspresi angkuh. Matanya tertuju pada Lian, tapi dia sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi melihat Bai Yuan, mengkhianati keluarga Bai, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Wajah Bai Yuan tidak berdarah, ketika dia mendengar kata-kata Bai Fei, dia sedikit gemetar. Saat dagunya bergerak, aliran darah hitam mengalir dari mulutnya. Dengan menggigit lidahnya dan melakukan bunuh diri, dia memberikan wajah Bai Fei, jika tidak, kerabat Bai Yuan juga akan terlibat dan disingkirkan oleh keluarga Bai. Aku akan menghadapinya, dan kamu bisa menemukan kesempatan untuk pergi dari sini. Lian menatap Bai Fei dan berkata, setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, kekuatan orang ini telah melonjak dan mencapai Wuzong tingkat ketiga. Hati-hati, dia telah mengambil semua kekuatan lambang zodiak kita, Monroe mengingatkan dengan suara rendah. Lian hanya mendengar bahwa kekuatan zodiak bisa diambil, tapi dia tidak menyangka Bai Fei benar-benar melakukannya. Bersambung.